Perjalanan darat itu memang jauh lebih tinggi, baik itu lewat kereta, naik bus maupun juga dengan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan pesawat. Kenaikannya bagus itu juga adalah Timor Leste. Ini juga banyak yang flight ke Indonesia begitu. Untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tentu dari sektor pariwisata ya desa wisata inilah sebenarnya. Ya kami miskin lah ya gitu ya. Orang tua saya, kakek nenek saya itu petani seperti itu, dan saya ingat banget itu dulu desa yang saya tempati sampai sekarang, rumah yang kami tempati sampai sekarang itu dulu tuh ya nggak ada listrik, nggak ada air bersih, jalanan juga tidak diaspal, jadi totally kebun gitulah di sana. Dan nggak ada orang lagi di sana. Saya tuh nggak punya uang lagi nih untuk sekolahkan kamu ke SMP, jadi kamu ke kota aja jadi pembantu. Kita itu nggak boleh merendahkan diri kita, itu tugas orang lain. Tugas kita tuh harus selalu percaya sama diri kita sendiri. Halo rekan-rekan ETV, kita ketemu lagi di program DPO dari Polomas. Masih bersama saya Ismo Wijaya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita mau bahas banyak nih soal industri pariwisata, kenaikan aftur dan lain-lain. Telah hadir di studio langsung aja Ibu Wakil Menteri Pariwisata, Ibu Niluh Puspa. Hai, apa kabar Mas Is? Sehat? Alhamdulillah baik. Bu Amin gimana, sehat Bu? Sehat dan semangat terus. Wah ini, saya agak deg-degan nih. Ini makasih sudah hadir di tengah kesibukan luar biasa. Sama-sama gitu ya. Loh, terima kasih. Kita udah undang dari beberapa tahun lalu sebenarnya. Belum juga 2 tahun saya. Bu Amin terima kasih telah hadir. Sehat-sehat selalu. Nah, kita sedikit kemarin rame soal ini Bu. Mungkin kita masuk dari industri pariwisata ya. Ada kenaikan harga aftur sekitar 70-80% lah. Tapi memang mitigasi dari pemerintah kita lihat sudah cukup baik, akan subsidi sekitar 11% ya. Kenaikannya PPN 11% ditanggung oleh pemerintah. Untuk terutama kursi ekonomi ya. Mengantisipasi penurunan jumlah wisatawan di berbagai titik. Bu Wamen melihat ini seperti apa, Bu? Ya, jadi pertama tentu kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pak Presiden ya dalam mengambil keputusan dinamika dari harga aftur karena di geopolitik Timur Tengah begitu ya. Presiden langsung memberikan arahan yang kemudian diumumkan oleh Pak Menko, yaitu ada fuel surcharge 38%, kemudian PPN 11% ditanggung oleh pemerintah, terus kemudian juga bea untuk masuk spare part pesawat itu juga dinolkan. Sehingga ada 3 komponen ini yang kemudian diharapkan harga tiket pesawat itu bisa terjaga di 9 sampai dengan 13% saja kenaikannya. Gitu. Jadi ini saya pikir menjadi salah satu langkah yang kami ambil dari pemerintah untuk bisa tetap menjaga daya beli, tetap menjaga harga di tengah pasar. Kalau orang tanya, nih pariwisata bagaimana, apakah terdampak? Kalau kita pasti selalu mengatakan ya pasti dampak itu pasti akan terasa. Tapi dengan mitigasi atau dengan cepatnya keputusan diambil seperti itu, tentu dampaknya ini tidak akan terlalu besar seperti itu. Dampak itu pasti akan ada gitu kan. Tapi bagaimana kita meminimalkan dampak negatif itu terjadi. Nah, selain daripada itu, tentu kita harus tetap menjaga agar perjalanan itu tetap terjadi gitu kan ya. Pesawat domestik harga tinggi, tapi bagaimana sih perjalanan tetap terjadi? Tentu ada berbagai strategi pemasaran yang perlu untuk kami kuatkan gitu, baik itu dengan industri utamanya, terus kemudian juga dengan teman-teman di pemasaran, bagaimana berkomunikasi dengan semua industri sektor pariwisata. Apakah ada bundling misalnya, bundling tiket, bundling harga atraksi dengan harga hotel misalnya, paket-paket. Ini kan strategi-strategi yang perlu kita tetap lakukan sehingga harga tiketnya misalnya ada kenaikan, tetapi ada hal lain yang bisa mereka tekan. Nah, ini sebenarnya yang terus kita upayakan, kita komunikasikan sehingga kita harapkan perjalanan domestik itu tetap terjaga. Tapi yang perlu juga kita syukuri ya bahwa
saat ini kan infrastruktur jalan misalnya lintas Jawa, lintas, kemudian Trans juga Jawa, Trans Sumatera itu kan sudah Terbaik sangat ya. bagus ya, sehingga perjalanan antar kota, antar provinsi, Jalur daratnya ya. jalur darat itu terjaga sehingga bisa membuat masyarakat tetap melakukan perjalanan dengan melakukan perjalanan lewat jalur darat seperti itu. Nah, kalau secara internasional karena harga aftur ini kan tidak hanya terjadi di Indonesia sini, kenaikannya, betul. tapi juga Global. di negara-negara lain juga terjadi ya. Di tengah situasi geopolitik ini kami berusaha tetap menjaga terjadinya perjalanan wisatawan mancanegara sesuai arahan dari Bu Menteri itu adalah menyasar pasar-pasar yang short haul dan juga medium haul-nya. Sehingga Asia, Oceania itu kemudian menjadi kita perkuat pasar kita di sana. Selama ini kan kalau kita lihat ya wisatawan yang masuk ke Indonesia itu kan seperti rata-rata dari Asia Oceania ya, seperti Australia, Malaysia, Singapura, kemudian China, India. Nah, ini kita perkuat lagi karena kalau misalnya long haul-nya di tengah situasi di Timur Tengah ini kan pasti akan terjadi penurunan. Nah, kita substitusi dengan perkuat di Asia dan Oceania ini sehingga kita harapkan tetap terjaga pertumbuhan perjalanan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Tapi yang paling penting sebenarnya kita kan sudah shifting ya. Jadi sesuai dengan amanat RPJMN, kita kan pariwisata Indonesia shifting dari quantity yang selama ini bicaranya jumlah kunjungan dan lain sebagainya, kita bicarain sekarang quality dan sustainability-nya. Sehingga kita nggak bicara soal number lagi, tapi bagaimana sih kualitas dari experience wisatawan ke Indonesia, kualitas dari destinasi, kualitas pelayanan dan lain sebagainya. Ini yang terus kita perkuat di Kementerian Pariwisata saat ini dengan tentu koordinasi lintas sektor, lintas lintas Pemda gitu, karena Kemenpar nggak bisa berdiri sendiri gitu, harus selalu kolaborasi dengan berbagai pentahelix ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada experience gimana meninggalkan kesan yang baik Betul, ya di itu. lokasi destinasi tujuan itu ya. Iya, itu yang paling penting. Jadi ketika kita kemudian mampu meningkatkan kualitas dari destinasi, experience mereka kan lebih berkualitas mereka rasakan. Bagaimana destinasi itu bisa bersih, kemudian bagaimana dengan atraksi-atraksi, pelayanan dari hospitality kita yang ada di sana. Ini yang terus kita perkuat sehingga betul-betul orang datang merasa worth it nih, saya ngeluarin uang segini buat datang ke Indonesia nih, tapi worth it karena kualitas pelayanan, kualitas destinasi, kualitas atraksi itu betul-betul mereka bisa dapatkan dengan baik gitu. Kalau kita bicara balik ke aftur Bu Wamen, ini kan dampaknya ke penumpang yang naik pesawat ya. Berapa banyak sih sebenarnya kalau kita bisa tahu persentase wisatawan yang menuju lokasi wisata naik pesawat sama jalur darat atau transportasi lain itu ada ininya? Iya, jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat saja angka ketika musim Lebaran gitu kan, orang yang lewat jalur darat sebenarnya lebih tinggi daripada orang lewat pesawat gitu. Ditambah lagi saat ini kan ada beberapa kondisi setelah pandemi COVID-19. Di antaranya misalnya adalah jumlah fleet kita, jumlah pesawat kita kan sebenarnya tidak sebanyak sebelum COVID-19 ya, sehingga pasti penerbangan itu juga jumlahnya otomatis berkurang. Ke beberapa daerah itu mengalami penurunan juga. Terus kemudian ini juga akhirnya penerbangan yang penuh hanya ke yang itu saja, misalnya ke Bali atau ke destinasi yang memang gemuk lah peminatnya gitu. Nah, kalau dilihat dari situ saja sebenarnya lebih banyak pergerakan wisatawan Nusantara yang pada tahun lalu kita lihat ada 1,2 miliar pergerakan wisata Nusantara itu memang lebih banyak itu menggunakan jalur darat. Karena kan lintas kabupaten, lintas provinsi ya. Dan
psikologi atau behavior dari wisatawan itu kan lebih suka untuk berwisata bergerombol ya, artinya berkelompok dengan rombongan gitu, family trip, terus kemudian dengan teman-teman. Nah, biasanya mereka menyukai yang kalau family trip tidak ingin terpisah-pisah dalam satu mobil yang sama. Kemudian dengan jarak yang kalau kita lihat jarak yang bisa dijangkau oleh kendaraan seperti itu. Jadi meskipun pada wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya ke timur Indonesia, anggaplah destinasi seperti Wakatobi, kemudian Morotai, kemudian Papua Raja Ampat, atau mau ke Labuan Bajo, itu kan tetap membutuhkan penerbangan. Ya, tetap membutuhkan penerbangan untuk mencapai destinasi ini. Dan memang sayangnya itu yang masih kurang. Pesawat yang menuju ke destinasi. Kami koordinasi terus dengan Kementerian Perhubungan, dengan Injourney. Bagaimana nih supaya kita dengan Garuda misalnya, maskapai dalam negeri, Kementerian BUMN dan Antara, bagaimana supaya penerbangan ini bisa kembali pulih begitu sehingga destinasi-destinasi yang ada ini bisa terjangkau. Kalau sekarang kita lihat memang perjalanan wisatawan Nusantara itu terbesarnya masih ada di wilayah Jawa. Jawa Timur, misalnya Jawa Barat, seperti itu ya, Jawa Tengah, Yogyakarta. Karena dalam kota Jawa. Artinya misalnya Jawa Barat ke Jawa Timur, karena apa adanya infrastruktur jalan tadi yang sudah sangat memadai ya, sehingga perjalanan lewat darat itu banyak terjadi gitu. Jadi memang kalau persentasenya saya lupa berapa persen begitu, tapi kalau kita lihat dari libur Lebaran saja perjalanan darat itu memang jauh lebih tinggi, baik itu lewat kereta, naik bus maupun juga dengan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan pesawat terbang seperti itu. Kalau misalnya dari saya sendiri belum lupa ya angkanya, wisatawan Nusantara sama yang mancanegara itu angka devisa atau angka pendapatan negara lebih tinggi di mana? Jadi ada dua ya, kalau devisa itu sudah 100% dari perjalanan wisatawan mancanegara ke dalam negeri. Tahun lalu 2025 kami jumlah wisatawan ke Indonesia, mancanegara ke Indonesia itu 15,4 juta. Angka itu lebih tinggi dari target yang diberikan. Target kami itu batas bawahnya 14, batas atas 15. Kami dapat 15,4. Jadi ini mantap. Kerja luar biasa dari semua pihak pemerintah daerah, kemudian industri dan semuanya. Nah, wisatawan Nusantara ini adalah menjadi komponen yang sangat penting. Wisatawan Nusantara kami targetnya tahun lalu itu adalah 1,08 miliar pergerakan. Pergerakan sebutnya. Kita achieve 1,2 miliar pergerakan. Jadi luar biasa. Ini dua-duanya achieve target nih. Bonus berarti bos. Jadi kalau wisatawan mancanegara itu tentu mendatangkan devisa, wisatawan Nusantara itu tentu adalah belanja dalam negerinya yang besar terjadi begitu ya. Semuanya pasti menghidupkan ini lokal ya, tapi tentu perjalanan wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara itu menentukan berapa besar PDB yang bisa diberikan oleh sektor pariwisata ke dalam terhadap pertumbuhan domestik ya. Kalau kita bicara aftur Buah Meda ini kan pasti ini kan penyebabnya semua merasakan geopolitik di tengah ini semua negara ya. Tapi berarti di kita udah ada dampak belum masalah di Timur Tengah ini terhadap jumlah wisatawan kita? Sebenarnya gini, kita masih menunggu data dari BPS. Tapi kalau kita lihat perjalanan wisatawan mancanegara Januari kemudian Februari ini ya, tahun ini itu angkanya kan semuanya di atas 1 juta perjalanan, artinya masih terjaga positif. Nah, Maret ini memang kita masih harus menunggu data dari BPS karena BPS mengeluarkan data itu delay 2 bulan. Ya, jadi kalau misalnya Maret dia baru akan keluar nanti bulan Mei. Jadi perang itu kan terjadi early Maret ya waktu itu, sehingga kita belum melihat secara pasti begitu berapa jumlah kunjungan ke Indonesia pada saat bulan Maret itu, pada saat perang terjadi begitu ya, utamanya yang dari Timur Tengah.
Tapi memang kita lihat begitu, kalau sebenarnya wisatawan yang datang ke Indonesia itu kan lebih banyak atau lebih besar itu dari Yang tadi itu Asia, ya, ASEAN, Oceania, Oceania, karena Cina. pasar-pasar itu kan masih Malaysia tertinggi udah pasti, Malaysia. kemudian oleh Singapura, Australia, China, India, dan growth yang lumayan begitu kenaikannya bagus itu juga adalah Timor Leste. Ini juga banyak Timor yang Leste ya? flight ke Indonesia Mereka kangen begitu. apa gimana ya? Sepertinya rindu pada kakak ya. Jadi Tiba-tiba banyak kita yang lihat datang. kalau dari situ kita lihat memang apa sih penyumbang terbesar wisatawan kita masih di wilayah Asia dan Jadi Timur Tengah Oceania. sebenarnya dari sana nggak terlalu banyak. Kalau datanya yang melakukan misalnya dari long haul nih untuk terbang ke Indonesia, hubnya itu dari Timur Tengah itu sekitar 11%. 11%. Terbesarnya itu masih Malaysia dan Singapura. Kemudian negara-negara lain Cina, ya. India, segala macam. Kemudian kalau yang mereka lewat 11%. Nah, kami di DPR kemarin Bu Menteri sudah memaparkan juga potensi kehilangan wisatawan kita memang angkanya jutaan begitu dari Timur Tengah dan Amerika, tapi kita juga pantau terus perkembangannya. Kita lihat juga ada yang reroute penerbangannya. Jadi yang tadinya lewat Timur Tengah, mereka reroute menuju lewat misalnya Jepang atau Singapura seperti itu. Nah, kita harapkan mudah-mudahan tidak terlalu menekan ya, tidak terlalu tertekan begitu jumlah kunjungan ini gitu. Tapi ya memang perang ini mengena semua sektor ya. Betul. Bukan cuma pariwisata. Iya, plastik ya kan. Plastik aja yang kita Betul. Plastik aja kena tuh. Nah, sekarang kan udah ada kebijakan lagi dari Pak Menko ya Iya, kan, iya. apa namanya terkait dengan bea masuk untuk plastik ini. Jadi mudah-mudahan kita tentu harapkan semuanya tetap kenaikan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa katakan tidak mungkin terjadi begitu, tapi kita berusaha untuk terus menjaganya, menjaga supaya kalaupun ada kenaikan dia tidak terlalu mengalami kenaikan yang tinggi. Termasuk di perhotelan juga. Restoran, kafe kan pasti terdampak dan mereka semuanya kan di industri pariwisata masuknya, stakeholder gitu. pariwisata. Betul. Ya. Tapi kalau kita lihat memang apa namanya perang ini kan juga semua sektor kena ya. Kalau kita lihat kebijakan Bapak Presiden ya dari BBM lah, soalnya kita agak keluar sedikit BBM aja, kita nggak naikin yang disubsidi yang kan. subsidi, betul. Sebenarnya itu kita tahu pasti keputusan pusing tuh Pak Menteri SDM tuh. Kalau dinaikin begini, kalau nggak dinaikin begini, tapi tetap dijaga. Betul. Pak Presiden tuh selalu dalam mengingatkan kita bahwa hal-hal mendasar untuk masyarakat itu jangan sampai kita kemudian menambah beban seperti itu, sehingga hal-hal mendasar ini berupaya untuk terus dijaga. Jadi penghematan-penghematan yang dilakukan saat ini kan kondisinya memang ada hal prioritas nih yang harus kita jaga, kebutuhan dasar masyarakat. Penghematan itu kemudian dialihkan untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu. Hal besar yang menyangkut masyarakat banyak gitu. Betul, seperti itu. Nah, kan kita lihat misalnya hal-hal yang langsung ke masyarakat tidak dipotong oleh Bapak Presiden. Dana bantuan sosial ke masyarakat, sekolah, kemudian BBM bersubsidi, kemudian kartu untuk BPJS misalnya kan semua hal-hal yang mendasar itu tetap diupayakan terjaga seperti termasuk itu. ini juga kan yang 11% after kita cukup langsung dimitigasi cepat sekali. Itu cepat sekali. Sebelum kritik bombardir kan tiba-tiba. Baru saja juga kemarin Pak Menteri Keuangan mengeluarkan tuh PMK peraturan Menteri Keuangan yang PPN 11% itu artinya udah berlaku nih gitu. Jadi ini yang kita harapkan betul-betul bisa membuat harga tiket itu tetap terjaga gitu. Artinya bisa tetap dijangkau. Iya, kalau kita bandingkan mungkin ya dengan negara lain kayak BBM juga kan ampun-ampunan naiknya. Kita lihat jauh-jauh lah Vietnam segala macam. Alhamdulillah sih ya di sini kita bisa terjaga dengan bahkan waktu baru mulai perang itu Singapura pun sudah sebelum kita naikkan fuel surcharge begitu, kan Singapura udah melakukannya waktu itu.
Jadi waktu itu ferry yang dari Singapura itu sudah mengalami kenaikan harga juga yang ke misalnya ke Indonesia, ke Kepri waktu itu mengalami kenaikan juga. Tapi kita masih tetap berusaha untuk menjaga. Iya, mereka bingung kok Indonesia nggak naik. Ada apa Indonesia? Keberpihakan, semuanya kembali keberpihakan dari political will dari Pak Presiden. Betul. Nah, Bu Amin, kita ini udah ngomongin after industri pariwisata ya. Kita ada yang menarik, salah satu program prioritas nih Kemenpar soal desa wisata. Kita lihat, kita masih bingung desa wisata ini apa sih? Oh, udah pernah belum Mas ke desa wisata, Mas Sis? Saya beberapa kali diajak BUMN ngeliat CSR desa wisata, ada yang di Bali juga. Udah. Saya ada menarik, bagus itu. Bagus kan? Tapi sebelum itu kita nanti balik lagi bahas desa wisata. Udah semangat nih. Kita balik lagi teman-teman, slide satu ini. Rekan-rekan NTV, kita kembali lagi di DPO dari Pulau Mas, masih bersama saya Ismoko Wijaya dan Ibu Wakil Menteri Pariwisata Ibu Niluh Puspa. Iya. Terima kasih Bu. Kita lanjut nih Bu, tadi setelah kita kepotong soal desa wisata. Desa wisata. Ini mungkin teman-teman yang belum banyak tahu ya desa wisata itu apa, kenapa disebut desa wisata, sewisata apa desa itu kira-kira Bu Wakil? Jadi desa wisata ini adalah kita tahu bahwa potensi-potensi lokal itu sebenarnya paling banyak dicari ya. Baik itu alam, budaya, kehidupan masyarakat itu kan sebenarnya hidup dari desa itu sebenarnya semuanya. Ini kemudian kita dorong agar mereka mampu mengelola potensi desanya yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, desa wisata itu bukan berarti kita bangun fasilitas hotel mewah di desa itu, gitu ya. Bangun mall di desa, enggak. Tetapi bagaimana agar desa-desa ini bisa menguatkan potensi yang mereka punya, potensi alam, baik itu alam, budayanya, sejarahnya, dan lain sebagainya yang mereka punya, mereka kembangkan, mereka kuatkan dari berbagai aspeknya, begitu sehingga kemudian banyak memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, masyarakat yang ada di desa itu. Desa wisata ini kan juga menurunkan dari cita-cita Bapak Presiden Astacita yang ke-6, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tentu dari sektor pariwisata ya desa wisata inilah sebenarnya. Kita lihat ya Mas ya, tren wisatawan itu ke depannya, itu mereka beda dengan pada tahun 90-an 2000-an awal yang mereka datang ya for happiness, for party dan sebagainya. Sekarang nih sejak COVID mereka tuh berubah behaviornya. Behavior mereka sekarang lebih mencari ketenangan, kemudian self healing, yang lebih spiritual, yang lebih kembali kepada diri. Stres banget kayaknya ya. Iya, jadi mereka nih berubah dan mereka tidak menyukai lagi keramaian. Jadi mereka mencari yang lebih sepi dan sebagainya. Ini pandemi COVID-19 ini mengubah cara pandang dan cara hidup masyarakat kemudian, termasuk cara berwisata. Mereka mencari sesuatu yang otentik, sesuatu yang lokal, original asli desa. Iya, betul. Nah, kekuatan kita tuh ya di desa kita gitu. Karena sesuatu yang otentik, yang sangat lokal ya ada di desa gitu. Nah, kita mengedukasi mulai dari bagaimana sih mengembangkan atraksi. Kalau misalnya mereka di sana punya kebudayaan, ya udah kebudayaan itu kita rawat. Kemudian orang datang ya untuk melihat kebudayaan itu, tapi bukan mengubah kebudayaannya itu asli supaya ditonton orang gitu. Ya? Iya betul seperti itu. Dan misalnya saja di salah satu desa di Buleleng namanya Desa Les. Desa Les ini adalah desa wisata terbaik nasional tahun 2024. Terbaik nasional. Ya, dia kalau mungkin datang kayak berpikir ini sebenarnya apa nih? Dia nggak punya air terjun yang bagus atau bagaimana, nggak punya. Dia di sana apa Mas? Orang pekerjaan di Desa Les ini rata-rata adalah petani. Kemudian mereka petani garam. Iya, petani garam. Petani garam. Berarti pesisir nih. Pesisir. Ada gunungnya juga. Bisa mereka juga banyak yang menjadi untuk bikin gula. Gula. Gula merah. Aren ya. Gula aren seperti itu.
Nah, kalau dipikir-pikir emang itu bukan menarik nih. Iya ya. Tapi orang justru datang untuk melihat bagaimana sih orang bikin garam. Bagaimana sih orang bikin gula. Sambil kemudian mereka menikmati ada kulinernya di sana gitu. Sesuatu yang sangat otentik. Tapi orang tertarik untuk datang Jadi gitu. menggali Menggali desa potensinya, itu, iya. bukan membangun sesuatu. Saya katakan desa wisata itu bukan berarti mengubah sawah menjadi hotel, menjadi bangunan, jadi apa. Tapi desa wisata itu udah menguatkan kembali kepada akar kita, kembali kepada kekuatan kita. Itu yang kemudian akan menjadi daya tarik kita sendiri. Ada desa wisata di Lombok, namanya kemarin menjadi pemenang Wonderful Indonesia Award kategori desa wisata terbaik 2025. Namanya desa wisata Bile Bante di Lombok. Saya bilang mereka tuh hebat karena mereka dulu itu adalah tambang pasir itu loh, Mas. Oh, tambang pasir. Iya, jadi mereka rata-rata menambang bekas galian, betul, bekas galian. Tapi karena semangat dari masyarakat dan sebagainya, mereka ubah sekarang hijau. Orang-orang datang ke sana untuk menikmati hamparan sawah. Oh, dari bekas galian itu? Iya, jadi sekarang orang jadi berhenti nih. Oh, gali pasir stop ya. Galian itu berhenti, mereka lebih berfokus kepada UMKM-nya tumbuh karena mereka di sana kemudian buat keripik misalnya yang dari petani lokal, betul. Dan itu sudah mereka jualnya tuh sampai keluar daerah, ke Sumatera, ke Kalimantan seperti itu. Terus kemudian mereka apa yang disajikan kepada wisatawan adalah kebudayaan mereka. Mereka di sana hidup berdampingan antara Islam dengan Hindu, pura dengan masjid. Kemudian mereka punya tarian, kebudayaan. Itu yang mereka tawarkan kepada itu. Turis datang ke sana untuk menginap di sana, untuk merasakan atmosfer dari kehidupan masyarakat desa. Jadi sekarang nyarinya begitu ya? Sekarang nyarinya seperti itu. Dan masih banyak lagi desa-desa lain yang kemudian luar biasa. Sama seperti, saya tidak tahu mungkin Mas Is pernah mendengar desa Penglipuran di Bali. Desa Penglipuran itu juga apa yang mereka tawarkan kepada wisatawan, kehidupan asli dari masyarakat desa Penglipuran. Ada satu desa itu juga jadi desa wisata terbaik dari UN Tourism ya. Yang kemarin 2025 desa wisata Pemuteran di Bali itu juga terpilih sebagai desa wisata terbaik di dunia dari UN Tourism. Itu dulunya masyarakat di sana itu kerja kan nelayan. Mereka tuh bom ikan, nangkepin penyu dan sebagainya. Tapi semangat dari masyarakat di sana itu bikin yang namanya ekotourism dengan biorocks. Jadi menanam terumbu karang di buatan rumpon, itu. Jadi dia biorocks seperti itu. Dan itu justru akhirnya sekarang nelayannya berhenti tuh ngebom ikan, nangkepin penyu, buat diving, snorkeling. Iya betul. Jadinya sekarang orang datang ke sana untuk menikmati keindahan bawah lautnya, wisatanya tumbuh, masyarakatnya tumbuh, ekosistemnya terjaga. Nah, ini yang kita maksud dengan pariwisata berkualitas, desa wisata berkualitas. Bagaimana kita experience-nya itu yang kita tawarkan dan bagaimana kita membuat satu destinasi, satu desa wisata tidak kehilangan jati dirinya. Selalu tetap dengan jati dirinya, kebudayaannya sendiri, alamnya sendiri terjaga sehingga kemudian menghidupi masyarakat sekitar. Jadi makanya saya katakan pariwisata itu tidak boleh mendegradasi lingkungan, budaya, masyarakat, tidak boleh. Dia harusnya menguatkan semua itu. Ketika wisatawan datang, karena kalau misalnya semuanya hilang, Mas, apalagi yang akan orang cari ke Indonesia kan gitu. Nah, itu yang kemudian kita terus lakukan pendampingan ke teman-teman di desa, baik itu pendampingan secara kelembagaan, kemudian penguatan ekosistem kepariwisataannya, kemudian bisnis pariwisata yang kita kuatkan, dan
mengajak mereka untuk belajar, untuk menggali apa sih sebenarnya Apalagi potensi nih yang potensi mereka desa. punya. Saya datang ke desa wisata di Yogyakarta misalnya, saya diajak berkeliling naik sepeda, metik Wah, rambutan. enak ya. Nah, tapi itu yang orang Udah nggak cari ada di gitu. Jakarta. Udah nggak ada di Jakarta. Orang-orang dari luar datang untuk menikmati Iya, hal-hal iya, yang otentik seperti Iya, itu. ini Datang ke benar. Danau Toba, melihat desa-desa di sana yang kemudian kekuatannya adalah leluhur mereka, Betul. budaya mereka. Nah, itulah desa wisata, Mas. Kita punya total saat ini ada 6.000, hampir 6.200 desa wisata di seluruh Indonesia. Tapi Terbanyak memang di mana, Bu? Terbanyak. di Jawa udah pasti Jawa ya, pasti ya. di Jawa udah pasti terbanyak gitu. Dan yang kita sekarang yang menjadi PR tentu adalah bagaimana mengembangkan desa wisata ini agar mereka menjadi desa wisata yang maju, yang mandiri, yang kemudian betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat yang hidup di sana. Kita lihat banyak sebenarnya desa-desa yang sudah mampu, bahkan di Lebaran mereka mampu bagi-bagi THR untuk keluarganya hanya dari potensi wisata. Saya ketemu dengan teman-teman di desa wisata yang mereka katakan anak-anak muda, saya sekarang udah nggak ingin ke kota, Bu, cari kerja karena di desa saya sudah bisa menarik. bahkan bisa membantu warga lain untuk mempunyai pekerjaan. Dari desa wisata yang tumbuh, para pengrajin batik juga ikut tumbuh, para pengrajin atau pengrajin souvenir tumbuh, UMKM makanan tumbuh, kemudian juga transportasi tumbuh, semuanya kemudian bertumbuh. Dari yang ada desa wisata, misalnya seperti di di banyak tempat yang tadinya belum ada homestay, sekarang homestay-nya juga udah bertumbuh. Rata-rata di homestay berarti kalau. Jadi kalau desa wisata memang didorongnya bagaimana agar homestay tumbuh gitu. Jadi perputaran ekonomi itu terus terjadinya itu betul-betul di masyarakat itu. Berdampak betul buat warga, itu yang terus kita dorong. Sekarang banyak desa-desa wisata yang menerima tamu, misalnya mahasiswa atau siswa dari negara lain datang untuk living di desa selama beberapa hari, betul-betul mempelajari dan mengenal tradisi, budaya, kuliner dan kehidupan dari masyarakat lokal itu. Nah, itulah sebenarnya semangatnya desa wisata adalah seperti itu. Kalau kita lihat tadi ada beberapa wording ya, dan titling desa wisata sendiri. Sebenarnya klasifikasinya apa sih, Bu Amen? Sehingga desa itu disebut desa wisata. Apakah harus begini ya? Harus punya potensi ini? Harus punya peninggalan sejarah budaya ini itu atau gimana? Sebenarnya begini, desa wisata itu yang mengeluarkan sertifikat desa wisata kan pemerintah daerahnya. Sertifikat desa wisata. Jadi bukan sertifikat ya, apa sih namanya? SK desa wisata. Jadi yang mengeluarkan SK desa wisata kan pemerintah daerah. Nah, tentu ada beberapa, mereka tentu harus punya potensi wisata, entah itu berupa potensi wisata alam, misalnya mereka punya air terjun, ataukah mereka punya sungai, atau mereka punya danau dan lain sebagainya. Yang kedua tentu adalah budaya. Apa sih aset budaya yang mereka punya? Apa aset sejarah yang mereka kemudian punya, seperti itu. Itu yang kemudian kita lihat ya dan sebagainya. Nah, ini yang kita kuatkan. Oh, misalnya desa A, saya merasa saya punya di sini aset budaya yang punya potensi. Oke, kan tidak mungkin dia berdiri sendiri. Harus ada atraksi apa nih yang kita perlu kuatkan. Misalnya anggaplah di desa A ini punya satu tradisi menarik ya, seperti misalnya di Lombok ada tradisi yang pada bulan tertentu itu mereka cari cacing itu. Apa sih namanya, lupa. Nah, itu kan satu tradisi, tapi kan tidak mungkin hanya itu saja ya. Nah, kita hidupkan ekosistemnya yang lain, atraksi yang lain. Sama misalnya dia punya air terjun. Selain air terjun, apa sih yang bisa kita tawarkan? Oh, trekking misalnya. Jadi uniqueness desa itu uniqueness-nya betul. Kita tidak membatasi, oh harus begini, tetapi tentu pertama adalah apa dulu yang kita punya, apa yang mau kita tawarkan. Nah, kita sebenarnya desa wisata itu terbagi dalam 4
klasifikasi. Oh, ada Ada 4 desa klasifikasi. wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri. Nah, di rintisan ini biasanya yang Desa betul-betul wisata startup nih ya. ya startup ini baru mau nyoba Baru nih mau nyoba. kayak saya mau mengajukan, saya punya potensi ini, nah ini nih yang paling banyak Mengajukan PR-nya. berarti ya. Oh. Betul, jadi mengajukan memang ke mengajukan Pemda dengan berarti ya. sesuai dengan kelebihannya apa yang mereka mau buat. Nah, rintisan ini memang saat ini masih paling banyak, Mas. Oh, Nah, ini yang kemudian kita dorong nanti kalau dia sudah mulai dikenal dari luar kabupatennya, mulai terjadi kunjungan wisatawan, sebenarnya dia bisa kita naikkan ke berkembang. Itu termasuk kan sebenarnya di pariwisata ada 3, Mas, yang penting. Aksesibilitas, akses. kemudian amenitas, dan atraksi. Nah, 3 ini adalah kuncinya. Jadi misalnya aksesnya bagaimana, kesananya, jalannya, dan sebagainya. Amenitasnya ada berapa homestay di sana. Kan kalau orang datang mesti ada penginapan ya. Betul. Kemudian rumah makan, toiletnya bagaimana, sanitasinya bagaimana, sebagainya. Kemudian atraksi. Nah, ini atraksinya apa sih? Yang dia mau jual apa? Apakah air terjun? Apakah untuk orang melakukan para layang kah? Atau itu masuk dia punya atraksi ya? gunung? Oh, iya. Atau dia punya danau? Apa nih atraksi, aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan ketika dia datang ke tempat itu? Nah, sebenarnya kalau 3 ini mereka sudah mampu mengidentifikasi, merinci asetnya, tentu mereka bisa ajukan ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah menetapkannya sebagai desa wisata, lalu kemudian tentu kita terus dampingi untuk pengembangannya. Tadi gitu. bayangan saya atraksi, Bu Amen udah sebut beberapa kali kata atraksi. Kalau di Bali kan mungkin banyak ya tiap Iya. desa. Tapi bisa juga alam ya, potensi Oh, alam. atraksi itu banyak. Atraksi itu lebih kepada apa yang orang bisa lakukan ketika datang ke sana. Gitu. Apakah di sana orang misalnya ketika datang ke sana, oh saya mau lihat air terjun. Nanti kalau dari air terjun berkulineran. Nanti setelah berkulineran mau nonton tarian. Atraksi itu udah banyak kan. Sebenarnya kita cuma nari-nari aja gitu. Enggak, Mas, itu berarti atraksinya budaya kan. Budaya, itu Nah, masih atraksinya budaya. kan ada alam. Oh. Ada lagi atraksinya, oh di sana untuk misalnya desa wisata yang dia punyanya sejarah. Sama misalnya ada satu desa wisata nih yang dia kekuatannya itu di sejarah. Seperti di Toba kan misalnya di sana ada makam para raja-raja misalnya, atau dia punya apa misalnya sejarah Bung Karno, itu kan atraksi Itu tuh. masuknya atraksi ya? Iya betul, wisata edukasi kan jatuhnya mereka seperti itu. Atraksi di sana adalah edukasi. Jadi atraksi jangan terbayang hanya sesuatu yang Performa seni gitu, enggak. bukan ya. Jadi kita lihat juga ada temuan apa namanya di gua ya di Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Iya, apa ini yang sudah jadi Maros kalau nggak salah ya. UGGP ya, Iya, masuk Geopark kan. Geopark, betul. Betul. Salah satu lukisan tertua Ramang-ramang, di betul. dunia. Ada tanda-tanda merah, kita lihat foto-fotonya sih Nah, itu bagus kan banget atraksi. ya. Tapi memang Atraksi yang ditawarkan adalah pergi melihat itu. Atraksi yang ditawarkan trekking, atraksi yang ditawarkan diving, atraksi yang ditawarkan snorkeling, itu atraksi-atraksi yang dilakukan gitu. Jadi tidak terkungkung hanya atraksi itu harus ini enggak. Jadi kadang yang masih tentu perlu kita edukasi terus adalah kita pokoknya jangan mengubah sesuatu hanya untuk narikin wisatawan. Kalau kita memberikan panggung pada hal-hal otentik yang kita punya, panggung dalam tanda kutip, itu pasti akan tetap menarik buat orang itu datang gitu. Karena misalnya di tempat Mas Is, asalnya mana Mas Is? Saya dari Cirebon, Bu. Nah, dari anak Pantura ini, Bu. Di Cirebon tuh ada makanan tuh. Banyak, Bu. Kita ada tahu gejrot, ada mie koclok, terus ada nasi jamblang. Nah, nasi jamblang tidak ditemukan tuh nasi jamblang di Bali gitu kan. Ada juga di situ Sunan Gunung Jati di sana juga. Nah, kan ada banyak hal yang tidak bisa Itu ditemukan. atraksi, ya? Itu adalah atraksi. Baik itu kuliner. Kemudian ada misalnya ada penawaran wellnessnya misalnya dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis atraksi itu Mas gitu. Iya. Orang nggak bisa menemukan batik Cirebon ya, adanya di Cirebon gitu kan. Ada batik terus di sana. Batik terus Trust me. Trust me. Batik Megamendung. Iya, motif kita Megamendung. Megamendung. Wah, lebih apa? Nggak ditemukan tuh Mas, di Bali nggak ada orang membatik Megamendung, di Toba nggak ada orang membatik Megamendung gitu kan. Gitu.
Jadi gitu deh. Kalau kita lihat desa wisata nih Bu Wamen kan dari Bali ya, asli Bali ya. Pasti banyak sekali di Bali tuh orang sampai bilang Indonesia sebelah mana Bali kan. Kita sampai bingung. Tapi kita kalau lihat destinasi wisata premium ya, Bu Wamen melihat gimana desa wisata di titik-titik premium itu masih bisa banyak yang dikembangkan atau ada potensi lain di luar itu gimana? Oke. Saya mau bilang premium itu harusnya adalah kualitas ya. Iya, kualitasnya berarti. Premium itu kan sebenarnya kualitasnya. Nah, desa wisata itu ada desa wisata yang memang masih butuh untuk terus kita dorong, kita dampingi supaya mereka mampu menghadirkan kualitas yang premium, pelayanan yang premium. Tapi banyak juga desa wisata kita yang sudah memberikan kualitas dan pelayanan premium kepada wisatawan gitu. Jadi sebenarnya saya tidak ingin mengkotak-kotakan ini desa wisata di wilayah premium, ini desa wisata di wilayah non premium, tidak seperti itu. Tapi saya lebih ingin melihat bahwa desa wisata premium itu adalah soal kualitas yang experience yang bisa mereka berikan kepada wisatawannya. Dan saya pikir setiap desa wisata punya keunikannya sendiri. Maka dari itu kita mendorong desa-desa wisata ini, ayo coba diidentifikasi asetnya yang dipunya. Aset di sini adalah punya sejarah apa, punya budaya apa, punya nature apa. Itu coba kita rinci dulu. Yang mana yang mau kita tonjolkan, yang mana yang boleh didatangi wisatawan, yang mana yang tidak boleh dijadikan atraksi wisata. Itu dulu sebenarnya. Nanti setelah itu kita gedein itu, kita kembangkan itu, datengin orang dan sebagainya. Baru yang lainnya saya pikir akan menyusul. Pasti kalau udah itu terjadi, UMKM-nya akan tumbuh, kemudian semuanya akan ibaratnya gula gitu, semut itu akan berdatangan semuanya. Nah itu yang sebenarnya kita dorong saat ini ya. Enggak selamanya yang di Bali terus jauh lebih bagus daripada yang di Sumatera. Enggak juga. Banyak juga desa wisata di Sumatera yang tumbuh bagus dan memberikan pengalaman yang bagus kepada wisatawan. Begitu juga yang di NTT, begitu juga yang di Papua. Tapi memang isunya atau yang masih menjadi challenge saat ini adalah soal menggali potensi itu, menggali dan memahami potensi yang dimiliki, karena banyak yang kemudian merasa rasanya saya nggak punya apa-apa, saya akhirnya kita inginnya copy paste dengan daerah lain. Di Bali ada kecak nih, saya pengennya juga nanti di sini bikin kecak juga. Enggak, sebenarnya nggak boleh begitu. Apa kekuatan yang ada di sana? Tapi ada yang coba begitu ya. Kita lihat banyak orang yang masih ingin meng-copy paste ya, sesuatu yang ada di tempat lain ingin di-copy paste. Padahal kan tidak harus kita meng-copy paste. Yang harus kita copy paste itu sistemnya. Gimana sih mereka bisa berkembang itu karena apa? Sistem mereka seperti ini, pemasaran mereka seperti ini. Itu yang harusnya kita kuatkan gitu. Bu Wamen inspiring sekali. Enggak juga. Belajar juga loh saya, Mas. Belajar. Kita ngomong soal inspiring nih. Ada inspirasi story dari Bu Wamen. Tapi sebelum itu kita nanti bahas ini. Oke, ini deg-degan jadinya. Rekan-rekan TV, kembali lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ibu Wamen Pariwisata, Ibu Niluh Puspa, Ibu. Iya. Terima kasih masih di sini. Bu, tadi bicara soal dilarang inspiring. Pulang soalnya. Gak boleh pulang. Tadi ngobrol soal inspiring story ya. Saya sebenarnya pengen menggali inspiring story Bu Wamen sendiri. Ya. Jadi kalau boleh, kalau Ibu mau jawab ya. Ini saya tidak tahu apakah inspiring atau tidak gitu ya. Tadi yang off the record tuh banyak. Enggak Bu, kalau kita lihat Bu Wamen kan perjalanannya cukup luar biasa ya. Inspirasi buat banyak orang ya, perjalanan dari kecil. Kalau nggak salah sempat bertransmigrasi, kemudian dirawat sama nenek ya. Kakek nenek saya. Kakek nenek, kemudian ada hal-hal ya. Mungkin nanti Ibu bisa cerita. Mungkin bisa ditularkan buat teman-teman yang ada di sini, ada 50 orang di sini ya. Kru ini. Gimana ceritanya Bu, dari Bali ke Makassar ya? Makassar ya? Iya betul. Terus balik ke Bali lagi. Balik ke Bali. Ini saya bolak-balik Bali Makassar nih. Jadi Makassar tuh rumah kedua atau rumah gimana? kedua saya itu rasanya Makassar Jadi itu. umur berapa ke Makassar? Jadi pertama kali itu sekitar tahun 86-87 itu orang tua saya itu pindah ke mana sih namanya
dulu tuh masih Sulawesi Selatan, sekarang udah jadi Sulawesi Barat, Mamuju. Nah waktu itu program transmigrasi kan memang dulu gencar dilakukan ya, termasuk orang-orang Bali sekarang tersebar di Sulawesi, di Sumatera, itu kan dari program transmigrasi dulu. Nah bapak saya salah satu yang transmigrasi, orang tua saya. Jadi saya waktu itu umurnya masih 3 bulan. Di Mamuju ya? Di Mamuju. Saya pernah ke Mamuju. Pernah Pak? Pernah. Nah Di situ ada lautnya, pernah dibilang situ, saya lupa nama tempatnya ya. Di situ ada laut yang bisa terapi orang-orang tua itu untuk sakit. Untuk apa? Berendam aja, saya coba berendam di situ. Saya dengar juga itu katanya Bersih ya begitu. lautnya. Bisa bikin awet muda juga katanya. Oh, saya kelamaan berendam berarti. Nggak ngaruh ya Nggak ngaruh, ternyata. tapi banyak di bewok. Gimana Iya. Bu? Jadi di Mamuju itu kami tinggal di sana sampai saya jelang masuk sekolah dasar waktu itu. Oke. Ya, sekitar mungkin umur 7 tahun. 6 tahun kali ya. Wah, akselerasi ini berarti. Dulu kita sekarang ternyata anak-anak baru bisa masuk SD kalau umur 7 tahun. Iya. Dulu mah kita cepet kan ya. Iya. Nah, saya Ibu lebih pinter kali jadi masukin duluan. Kita tetap aja susah. kita tuh dulu ya 6 tahun dulu masuk menjelang SD. masuk SD itu baru saya dibawa ke Bali. Tapi oke. jadi saya tinggal sama kakek nenek waktu itu. Orang tua saya kembali lagi ke Makassar. Jadi kami tuh dari Mamuju pindah ke Makassar. Dari Makassar saya ditaruhnya di Bali. Orang tua saya pindah kerja ke Makassarnya. Di Makassar, stay di Makassar. Nah kemudian saya ditaruh di Bali sama adik saya. Jadi kami waktu itu masih 2 bersaudara. Sama adik saya, udah kita tinggal sama kakek nenek waktu itu. Ekonomi kami kan bukan ekonomi yang bagus ya. Kami ekonominya saya katakan ya kami miskin lah ya gitu ya. Orang tua saya kakek nenek saya itu petani seperti itu, dan saya ingat banget itu dulu desa yang saya tempati sampai sekarang. Rumah yang kami tempati sampai sekarang itu dulu tuh ya nggak ada listrik, nggak ada air bersih, jalanan juga tidak diaspal, jadi totally kebun gitulah di sana. Kebun ya. Dan nggak ada orang lagi di sana. Satu-satunya saya punya tetangga tuh seberang sungai tuh teman sekolah saya. Yang lainnya nggak ada gitu. Kalau sekarang dia udah jalan udah diaspal, udah bagus lah sekarang gitu. Nah di situ jadi saya menghabiskan masa kecil dan masa SD saya itu ya di desa itu gitu. Pergi sekolah, pulang pergi itu kita jalan kaki. Kalau musim kemarau karena nggak punya akses air bersih, jadi kalau musim kemarau kita mesti pergi jalan sekitar 5 km, 7 km untuk ngambil air bersih. 5 km. Gitu. Itu pun ngantri. Jadi kalau saya tuh sekarang sudah gede, waktu kerja di TV, nonton di TV, orang kalau musim kemarau ngambil air, ngantri pelan-pelan ngambil. I've been there Mas. Saya dulu ngelakuin ini gitu, ngambil, nungguin pulang sekolah siang-siang nggak punya sendal. Jadi siang-siang jalanan tanah batu, jalan kaki aja gitu nggak pakai sepatu, ngambil air. Ntar nungguin lama di tempat air, sore baru dapat jatah ngambil air. Habis itu bawa taruh di kepala jalan, satu di kepala, satu di tenteng. SD. Seperti itulah dulu kehidupan. Jadi saya selalu katakan ya dulu zaman-zaman kecil mah nggak suka sekali karena masa-masa bermain tuh hilang kan. Lalu kalau musim panen ya bantu kita buruh panen sama kakek dan nenek saya. Ya seperti itulah kira-kira kehidupan waktu zaman SD gitu. Jadi SD ikut panen? Saya tuh dari SD semua pekerjaan kita kerjakan. Musim panen kita panen, musim tanam padi kita tanam padi, jadi buruh gitu kan. Terus kemudian musim buah kita panen buah, musim panen apa ikut ini panen, jual kayu bakar ke pasar. Berat banget ya Lori. Gue belum tentu sanggup men. Serius nih, ini berat banget. Apa namanya ngumpulin batu, jual batu, itu batu yang dipakai untuk bangunan, ya mecahin batu terus kita jual itu. Jadi ya zaman kecil sih nggak suka dengan itu semua ya. Tapi saat saya besar saya merasa rupanya ini yang membuat saya kuat gitu. Dan saya bersyukur pernah melewati pengalaman itu gitu. Jadi seperti itulah. SMP gimana Bu? Nah saya itu waktu SD itu hampir nggak bisa masuk SMP. Oh iya. Karena kehidupan kami yang sangat miskin waktu itu, dan akhirnya nenek saya itu kan saya diasuh oleh nenek saya itu sempat bilang, saya tuh
nggak punya uang lagi nih untuk sekolahkan kamu ke SMP. Jadi kamu ke kota aja, jadi pembantu di kota seperti itu lah. Kota tuh maksudnya di Kan saya tinggalnya di kampung, kota tuh kayak ke daerah mana? Denpasar. Oh, ke Denpasar, oke. Saya di Buleleng. Kebetulan tante saya itu kerja jadi penjahit di kota Di di Denpasar. Jadi nenek saya tuh ya ini kan bahwa kalau ke kota tuh udahlah mending kerja aja. Dan rata-rata anak-anak di sekitar saya pada saat itu memang di tamat SD itu ya udah langsung kerja. Entah jadi buruh, entah jadi apa, langsung kerja gitu. Pun ada yang bisa sekolah sangat sedikit di tempat saya itu ada sekitar hanya 2 orang yang bisa lanjut sekolah SMA. Cuman gitu. 2 orang. Yang lainnya SMP lah paling maksimal gitu loh. Jadi paling tinggi itu ya. Tapi saya bersyukurnya masih bisa melanjutkan ke SMP waktu itu. Saya bisa lanjut ke SMP meskipun dengan tetap tertatih-tatih ya membiayai sekolah gitu. Jadi yang membiayai siapa berarti Bu Amin? Kan nenek nggak sanggup nih. Iya. Jadi bapak saya kebetulan orang tua saya itu cerai waktu saya SD kelas 4. Jadi mereka bercerai. Berat banget kayaknya. Jadi tapi kemudian pada saat saya mau tamat SD itu bapak saya nikah lagi. Kebetulan ibu sambung saya ini guru waktu itu masih guru honorer waktu itu masih di SMP. Oh, di SMP. Nah, akhirnya dia ngajak saya. Ibu saya ngajak saya masuk sekolah. Akhirnya saya bisa masuk SMP. Tapi di SMP itu sama juga, saya juga pernah jadi buruh petik juga, petik jeruk, petik apa, ikut tetangga gitu. Sambil sekolah Iya, sambil sekolah. Tiap pulang sekolah gitu artinya ke kebun. Pulang sekolah atau libur sekolah gitu. Saya itu dulu tuh inget banget. Setiap hari tuh saya pergi sekolah tuh pasti jalan kaki kan. Berapa jauh? Mungkin sekitar 3 kilo kali 3 kilo, bolak-balik 6 kilo. 6 kilo. Sampai Bekasi nih. Saya tuh dulu ingat, kami ini kan miskin ya, jadi bahkan beli baju pun gak bisa gitu kan ya. Saya ingat tuh dulu, dulu tuh ada pasar dekat rumah, orang jual baju bekas. Ya kan, baju bekas itu kan yang diimpor dari luar semua. Ada satu pakaian yang sangat saya inginkan. Harganya Rp5.000 saya ingat. Saya bilang sama ibu saya pengen banget sama rok ini. Tapi ibu saya bilang saya gak punya uang. Jadi akhirnya saya hanya bisa melihat rok itu terus. Saya sekarang setiap beli baju saya ingat momen itu. Ya ampun, dulu beli rok yang rok bunga-bunga seharga Rp5.000 saya gak bisa juga ya dulu. Biasa. Tapi ya itulah kehidupan. Terus kemudian SMA saya kembali lagi ke Bali. Dipindahin lagi ke Bali. Mas, satu hal sering sekali yang terjadi pada orang-orang yang seperti saya, kehidupan ekonomi itu jauh di bawah. Kita akan selalu mudah berpindah untuk mencoba peruntungan baru. Nah, orang tua saya waktu itu memindahkan saya ke Bali dengan harapan tentu ketika kami semua pindah ke Bali mudah-mudahan kehidupan ekonomi akan lebih baik. Tapi faktanya ternyata setelah pindah ke Bali kehidupan ekonomi tidak juga membaik. Saya berpindah-pindah tinggal sama nenek, sama tante dan lain sebagainya, numpang ya untuk bisa terus lanjut sekolah gitu. Sampai pada akhirnya kelas 3 SMA waktu itu semuanya udah terasa berat gitu. Akhirnya saya memilih untuk bekerja sambil bekerja. Jadi SMA itu sambil bekerja. Kerja di rumah guru saya. Jadi rumah guru saya ini baik banget, dia menawarkan saya untuk membantu dia di rumahnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga begitu sepulang sekolah sampai malam, dan membantu membiayai sekolah saya. Ini di pasar nih? Di Singaraja. Singaraja di Buleleng juga. Akhirnya saya bisa menyelesaikan sekolah SMA saya. Jadi kelas 1 SMA sampai selesai atau sampai saya enggak kelas 1 SMA saya sempat berpindah-pindah Mas, tinggal sama tante saya, tinggal sama nenek saya yang lain begitu untuk yang bisa nampung saya supaya saya tetap bisa sekolah waktu itu. Pas kelas 3 SMA udah enggak bisa. Itulah masa di mana ini saya harus berhenti sekolah kah atau gimana? Saya mencari cara dengan
tetap bekerja sampingan gitu. Jadi pulang sekolah, jadi saya sekolah sampai jam 1:30, 2. Setelah itu saya langsung ke rumah guru saya, kerja sampai malam. Setiap hari tuh. Setiap hari. Sampai jam 9 malam baru pulang ngerjain PR dan sebagainya. Kemudian untuk bisa tetap Pulang sekolah. kerja sampai jam 9 malam. 9 malam, 9 terus setengah 9 malam gitu. Karena kan pekerjaan rumah tangga banyak ya Mas ya, nggak ada habisnya. Apalagi punya anak waktu itu. Tapi ya faktanya bisa tetap melewatin itu gitu. Waktu mau tamat SMA, waktu itu saya hampir juga nggak bisa ikut ujian nasional, karena kalau mau ujian nasional ada bayar kan. Waktu itu ada yang harus saya bayar, tapi saya nggak punya uang, orang tua saya nggak bisa dihubungin dan lain sebagainya. Wah, tapi akhirnya dibantu lagi sama yayasan sekolah. Saya sekolahnya di swasta, akhirnya bisa. Tapi yang pas setelah tamat SMA itu, saya memang memilih untuk tidak lanjut kuliah waktu itu, karena dengan masalah yang sama gitu maksudnya. Iya, karena gini, sebenarnya saya dapat tawaran nih beasiswa, mau nggak beasiswa kuliah. Kebetulan nilai saya bagus lah ya. Bisa Bu, bagus Bu. Itu kerja pulang jam 1, jam 2 sampai jam 9. Saya itu kapan mempertahankan ranking Mas, karena dari situ juga saya dengan mempertahankan ranking saya dapat keringanan pembiayaan biaya sekolah gitu. Udah lama pinter ya. Enggak juga. Jadi dapat tawaran gitu dari yayasan yang sama untuk mau nggak lanjut kuliah nanti kita ini. Tapi waktu itu saya punya 2 adik yang masih sekolah. Saya pikir kalau saya kalau saya lanjutkan kuliah, saya mungkin masih bisa kuliah sambil kerja, biayain diri saya sendiri. Tapi bagaimana saya juga ingin support adik saya 2 orang. Jadi saya memilih untuk ya udah saya kerja aja. Akhirnya tamat SMA itu saya kerja. Saya baru kuliah itu di umur 24 tahun. Artinya berapa tahun setelah SMA? Berapa tahun tuh sekitar 8 tahun ya, hampir 10 tahun. Baru saya lanjut akhirnya setelah semuanya terasa settle begitu baru mulai. Jadi saya masuk jadi wartawan itu tamatan SMA Mas. Nah, Bu Ame ini wartawan guys. Saya tuh agak amazed ya, mau dan diterima dan dibolehkan jadi wartawan hanya dengan bermodalkan ijazah SMA. Tapi ya saya nggak mau juga menjadi wartawan yang hanya begitu-begitu aja. Maka waktu itu setelah saya kerja, saya kumpulkan uang sekitar ya berapa tahun, 3 tahun saya kumpulkan tabung uang saya. Umur 24 saya mendaftar kuliah gitu. Jadi dari sekian banyak profesi gitu. Dari SD gitu ngumpulin batu, kemudian petik buah, bertani, bersawah, kerja di rumah. Kenapa pilihannya jadi jurnalis? Sebenarnya bukan pilihan, itu aja tawaran yang ada. Actually saya mencoba banyak bidang ya. Saya tuh cuman lulusan SMA. Cita-cita saya itu ya paling kerjanya apa sih, jadi penjaga toko palingan. Jadi jaga di toko, administrasi atau apa gitu kan. Tapi nggak pernah kecapai karena selalu ditolak gitu. Untung kan. Ditolak berarti. Sampai pada satu titik saya sebenarnya nganterin teman saya yang mau daftar kerja di tempat itu, radio. Radio. Pernah namanya Radio Suara Celebes di Makassar. Celebes ya, oke. Nah, saya tuh cuma nggak mau nganterin dia, tapi sambil nganterin dia yang lagi wawancara di dalam, saya duduk-duduk di ruang tamu. Lihat boleh juga kayaknya ini. Ngobrol, enggak ada bapak-bapak ajak saya ngobrol. Saya ngobrol sama beliau, dia tanya, kamu hobinya apa? Banyak lah obrolan kita, hobinya apa? Saya bilang hobi saya membaca. Kebetulan saya memang suka membaca, suka menulis. Oh gitu, dia ngasih saya sebuah buku, dia suruh saya baca. Beliau nanya, bagaimana menurut kamu tentang buku ini? Saya memberikan pendapat saya. Saya tidak tahu beliau ada penulis dari buku ini. Penulisnya? Iya, saya baca, saya mengkritisi bukunya. Langsung di depan. Pas dikritisi itu ngobrol tuh saya bilang, astaga ternyata bapak penulisnya. Saya bilang, saya minta maaf Pak. Saya bilang gitu-gitu. Tapi beliau malah menawarkan, kamu mau nggak kerja di sini jadi wartawan? Terus saya bilang, tapi wartawan Pak, saya nggak pernah jadi wartawan. Apa itu Pak wartawan? Gini. Tapi saya cuma lulus SMA, emang bisa kalau kamu mau. Tapi karena waktu itu saya sebenarnya waktu itu di masa-masa saya bilang nih saya udah nggak dapat kerjaan, udah lama nggak kerja nih, bingung nih, udah nggak ada duit. Ambil aja lah nih kerjaan. Saya gaji pertama saya 600.000. Wah, 600.000 guys.
16.000 tuh, makan lo seminggu kayaknya. 2011 waktu itu. 2011. Saya ditawarin, kamu kerja tapi gajinya sini kecil, 600.000. Saya punya gaji 600.000, 300.000 saya pakai bayar kos, 300.000 saya pakai biaya hidup. Betul. Terus 600.000 itu penyiar berarti atau apa? masih wartawan, saya ke lapangan. Oh, di lapangan. Liputan ke lapangan. Terus nasib temen yang diantar tuh gimana? Dia nggak diterima. Sudah saya duga ini temennya gak diterima. Saya juga jadi nggak enak ya. Tapi beruntungnya Ini dia sering masih terjadi mahasiswa, dia masih lanjut fokus ke kuliahnya waktu itu gitu. Jadi dia nggak keterima. Saya bilang, tapi ya udahlah. Saya seneng juga terima kerja, dapat gaji 600. Saya ingat sekali gaji pertama saya waktu itu 600.000. Sebelum-sebelumnya saya pernah kerja di hotel. Saya pernah kerja jadi sales door to door. Saya pernah juga jadi penjaga counter HP. Wah, udah pernah semuanya. Luar biasa. Saya ingat gaji-gaji saya itu rata-rata di 300.000, 350.000 sebulan pada dulu itu. Nah, pas dapat gaji 600.000 ini quite happy ya. Wah, 600.000, 300.000 bayar kosan, 300.000 pakai biaya hidup setiap bulannya. Tapi beriring dengan waktu berjalan, lama-lama saya ditawarkan selain jadi wartawan di lapangan, saya waktu itu udah bisa siaran, seneng juga saya udah bisa siaran. Radio dulu berarti. Siaran radio betul kan, ada bayaran lagi tuh per jam siaran kan, tambahan lagi kan. Terus kemudian saya ditawari bantu-bantu marketing di radio itu, saya bantu-bantu marketing. Dari situlah sebenarnya saya mulai menabung. Saya pikir, saya pikir saya pengen kuliah deh, saya tidak ingin karir saya seperti ini aja. Akhirnya saya dulu ingat pengen banget ke Jakarta. Mana sih rasanya ke Jakarta gitu kan. Tapi kata orang dulu, kamu gak bisa ke Jakarta kalau kamu cuma lulusan SMA. Kalau di Jakarta tuh minimal harus sarjana. Akhirnya disitulah saya semangat nabung. Saya termotivasi sampai akhirnya saya bisa daftar kuliah. Terus kemudian sambil kuliah, saya kerja di radio, saya kerja di TV, saya kuliah sore sampai malam. Terus saya juga nge-MC, jadi lebih MC banyak pekerjaannya pas kuliah kayaknya. Karena biayanya lebih besar lagi kan. Bayar, saya kuliahnya di swasta. Karena di negeri udah nggak keterima kan. Wah, banyak biaya kuliah kita kan, ngerjain tugas dan sebagainya ya. Jadi segala macam. Iya betul. Jadi waktu saya menjalani masa kuliah itu pagi sampai sore kerja, terus kemudian sore sampai malam kuliah. Boleh malam ya. Di antara itu, jadi saya dulu di TV lokal Makassar itu juga saya siaran TV lokal. Jadi itu freelance. Udah ke TV ya? Udah ke TV juga. Jadi saya mulai ke TV itu sekitar tahun 2013. 2013 atau 2012 akhir. Siaran, tapi freelance kan kita. Jadi waktu di TV itu, jadi saya kerja di radio juga, siaran di TV, kuliah. Masih sama kadang ambil job di luar jadi MC, jadi moderator dan sebagainya. Akhirnya banyak sudah memberanikan diri coba melamar ke Jakarta, ditolak. Saya pikir udah enak, ternyata ditolak, masih ditolak terus sampai saya mikir kayaknya saya harus berhenti deh berharap ke Jakarta. Waktu itu ada di titik itu ya? Sempat ada di titik di mana saya merasa saya ini nggak layak di Jakarta. Saya ini bukan orang yang bisa diterima di Jakarta. Karena ada satu momen di mana saya pernah wawancara dan saya ditanya minta gaji berapa, saya sebutkan angka yang saya mau dan ya beliau mengatakan bahwa untuk saya itu gaji itu masih belum layak. Maksudnya saya itu belum layak menerima gaji seperti itu dan pokoknya intinya waktu itu saya tidak standar TV nasional lah waktu itu. Akhirnya ya udah. Disebut ya. Saya sebut. Tapi dia pasti nyesel nih. Saya bukan standar TV nasional lah, sehingga saya berpikir ya udah saya kembali ke Makassar dan saya bilang mungkin saya tidak mungkin jalan saya itu bukan ke Jakarta. Sehingga saya menguatkan kualitas diri saya di daerah. Saya bilang meskipun saya presenter TV daerah, tapi saya mau punya kualitas nasional. Jadi saya nonton presenter TV nasional, saya belajar. Saya belajar setiap hari baca koran, dulu kita masih baca koran ya kan. Masih ya betul. sampai sekarang juga jadi kebiasaan ya. Terus akhirnya 2015 saya ke Kompas TV lokal Makassar. 2018 saya
tawarkan untuk ke Jakarta. Akhirnya dengan keberanian penuh saya ke Jakarta 2018. Sampai akhirnya punya program dengan namanya sendiri. Iya, Nilu. Nilu, itu udah prestasi tertinggi buat wartawan tuh, program dengan nama sendiri. Tapi pas resign bingung, programnya jadi namanya gimana tuh? Ya itulah, jadi saya pikir dari semua perjalanan itu satu hal, kita itu nggak boleh merendahkan diri kita, itu tugas orang lain. Tugas kita tuh harus selalu percaya sama diri kita sendiri. Nggak boleh merendahkan diri, tapi tugas orang lain. Itu tugas orang lain. Orang lain kan udah ngerendahin kita ya, nganggap kita nggak mampu, nganggap kita jelek, nganggap kita nggak bagus, nganggap kita nggak layak. Kalau kita ikut melakukan itu, berarti kita jahat sama diri kita kan. Wah, ini dalam banget nih guys. Dalam banget nih guys. Iya kan, iya, Mas Is, orang-orang di luar sana, orang-orang di luar sana itu orang tidak akan percaya sama kita, ragu sama kita, selalu menganggap kita tidak layak. Itu orang percaya begitu. Kalau kita juga ikut berpikir, oh saya tidak layak, saya tidak mampu, kayak nggak kasihan sama diri kita. Kita harus selalu bilang, saya mampu, saya layak, saya hanya belum dapat waktu yang tepat aja. Ya kan? Aduh guys, Bu, suruh udahan sama dia. Udahan nih, tapi masih pengen 2 jam lagi nih. Bu, ini kita minta nih, kita kasih panggung, Ibu boleh nih closing dikit nih. Buat rekan-rekan NTV di program Dari Pulau Mas, DPO. Oke. Ibu kita kasih kameranya, silakan Bu Amen. Kok kesini. Ngomong apa? Ya Ibu closing biasa lah Bu, suka-suka Ibu lah. Pokoknya sampai ketemu lagi lah kita di program ini. Terima kasih sudah menyaksikan DPO. Kita akan berjumpa di DPO selanjutnya. Wah, mantap. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Makasih Mas Is. Sesi curhatnya. Ibu kita terima kasih banget ya. Makasih Mas Is. Banyak banget quote-quote yang buat saya ini kayaknya penting banget. Apalagi bagian terakhir tuh. Cukup orang lain yang ngerendahin.